Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. We meet again in English video. Kita bertemu kembali di video pembelajaran bahasa Inggris. As usual, seperti biasa, before starting, sebelum kita mulai, let's say basmalah. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so today we are going to study about special chapters. Hari ini Ustazah ingin mengajak Ananda Solih-Solihah untuk belajar bab atau materi yang spesial. Kenapa Ustazah katakan spesial? Karena di bagian ini kita akan belajar tentang dua bab sekaligus dengan tema My Book is Thick dan My Sweet Juice. Ya. Kenapa Ustazah kok dua babnya digabung menjadi satu? Karena untuk chapter 5 and chapter 6, karena untuk bab 5 dan 6 pembahasannya ialah tentang adjektif. Pembahasannya sama ya nak ya, tentang adjektif. Adjektif, apa itu adjektif Ustazah? Adjektif itu kita kenal sebagai kata sifat di dalam bahasa Indonesia. Adjektif atau kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan sifat seseorang atau suatu benda. Misalnya besar, kecil, panjang, pendek, mahal, murah, bersih, kotor, tua, muda, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari adjektif atau kata sifat. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dua poin penting. Yang pertama, kita akan belajar tentang macam-macam adjektif atau kata sifat dengan mereview dari benda-benda yang nanti akan Ustazah tampilkan di dalam slide. Kemudian yang kedua, kita akan belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata sifat. Nah, untuk membuat kalimat sederhana, kita memiliki dua cara. Caranya apa saja Ustazah? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke. Untuk chapter 5 dengan tema My Book is Thick, kita akan belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan menggunakan cara yang pertama. Ya nak ya, sebelumnya kita cari tahu dulu yuk tentang adjektifnya seperti apa. What are these objects like? Seperti apakah ya sifat-sifat dari benda-benda berikut ini? Nah, here Ustazah has two bags. Ustazah punya dua gambar tas. On the left, yang sebelah kiri ukurannya lebih besar, while on the right ukurannya lebih kecil, ya. Besar in English is known as big, besar, dan kecil adalah small, ya. Big and small, besar, kecil. Bagaimana dengan kalimat sederhananya Ustazah? Nah, di bagian kali ini kita akan belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan cara yang pertama. Cara yang pertama itu seperti apa? Coba kita lihat. My bag is big. My bag is big, ya. Yang artinya adalah tas saya berukuran besar. Tas saya berukuran besar. Nah, setelah kita lihat di sini, untuk membuat kalimat sederhana dengan cara yang pertama, kita bisa meletakkan kata bendanya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan is dan menjelaskan kata sifat atau adjektifnya. Big, besar. My bag is big. Tas saya berukuran besar. Oke. Sementara yang tas berukuran kecil, kita buat kalimat menjadi your bag is small. Your bag is small. Tas kamu, ya, tas kamu berukuran kecil. Your bag is small. Jadi sekali lagi, di cara yang pertama untuk membuat kalimat sederhana menggunakan kata sifat, kita bisa menyebutkan kata bendanya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan is atau to be, dan diakhiri dengan adjektif atau kata sifat. Kata sifatnya diletakkan di bagian paling akhir, ya. Next, Ustazah has two pencils. Ustazah punya dua gambar pensil, ukurannya yang berbeda. Yang sebelah kiri dia ukurannya lebih panjang atau long, sementara yang di sebelah kanan ukurannya lebih pendek atau short.
Nah, sekarang kita coba buat kalimat sederhananya. Yang bagian sebelah kiri, pensil saya berukuran panjang. Jadi, my pencil is long. My pencil is long. Sementara di sebelah kanan, your pencil is short. Pensil kamu berukuran pendek. Oke. Next. Nah, Ustadzah has two books. Ustadzah punya 2 gambar buku. On the left, yang sebelah kiri, ya, bukunya ukurannya tebal, sementara yang di sebelah kanan ukurannya lebih tipis. Tebal is known as thick. Thick. Sementara tipis is thin. Thin. Sekarang kita buat kalimat sederhananya ya, Nak. Yang sebelah kiri terlebih dahulu. Buku saya berukuran tebal, menjadi my book is thick. My book is thick. Ya, kita sebutkan bendanya terlebih dahulu, diikuti dengan to be is, diakhiri dengan adjective atau kata sifat. Cara yang pertama. Berikutnya, gambar yang sebelah kanan, kita buat kalimat buku kamu berukuran tipis, menjadi your book is thin. Your book is thin. Oke. Next. Nah, there are 2 rooms. Ada 2 gambar ruangan atau 2 gambar kamar. On the left, yang sebelah kiri kamarnya bersih sekali. Sementara yang sebelah kanan kamarnya ini kotor, berantakan, banyak mainan yang berserakan. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris dari bersih? It is clean. Clean. Ya. Kemudian untuk kotor we say dirty. Dirty. Clean, bersih. Dirty, kotor. Sekarang coba kita buat kalimatnya. Yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kamarku bersih. My room is clean. My room is clean. Yang sebelah kanan, kamar kamu kotor, menjadi your room is dirty. Your room is dirty. Oke, do you understand? Paham ya? Easy right? Mudah bukan? Sekarang coba ke bagian yang berikutnya. Nah, Ustadzah has 2 tables. Ustadzah punya 2 gambar meja. Yang sebelah kiri mejanya ukurannya lebih luas, yang sebelah kanan ukurannya lebih sempit. Nah, luas in English is known as large. Large. Sementara sempit is narrow. Narrow. Sekarang kita coba buat kalimatnya ya, Nak. Mejaku atau meja saya berukuran lebih luas. Jadi, my table is large. My table is large. Sementara meja kamu ukurannya sempit. Jadi, your table is narrow. Your table is narrow. Oke. Next picture. Nah, we have 2 clothes. Kita punya 2 gambar pakaian. The purple one yang warna ungu harganya lebih murah, while the green one sementara yang warnanya hijau harganya lebih mahal. Murah in English is cheap. Cheap. Okay. While mahal, sementara untuk mahal in English is expensive. Expensive. Sekarang coba kita buat kalimatnya. Bajuku harganya murah, menjadi my clothes is cheap. My clothes is cheap. Sementara baju kamu harganya mahal. Your clothes is expensive. Your clothes is expensive. Oke. The last one. Nah, di sini Ustadzah punya 2 gambar anak laki-laki. Yang sebelah kiri badannya lebih tinggi, sementara yang sebelah kanan badannya lebih pendek. Nah, tinggi in English is tall. Tall. Sementara pendek is short. Short. Sekarang coba kita buat kalimat sederhananya. Dia tinggi. He is tall. He is tall.
tall. Sementara dia pendek. He is short. He is short. Okay, the last pictures. Nah, we have two boys. Kita punya dua gambar anak laki-laki. Yang sebelah kiri badannya gemuk, gendut, ya. Yang sebelah kanan badannya lebih kurus. Gemuk in English is fat, sementara kurus is thin. Sekarang bagaimana dengan kalimatnya? Dia gemuk menjadi he is fat. He is fat. Sementara dia kurus. He is thin. He is thin. Oke. Ingat, di bagian yang pertama ini kita telah belajar tentang beberapa macam kata sifat atau adjektif dan juga belajar membuat kalimat sederhana dengan cara yang pertama. Cara yang pertama ialah dengan meletakkan adjektif atau kata sifatnya berada di akhir kalimat. Iya, Nak? Nah, bagaimana dengan cara yang kedua, Ustazah? Cara yang kedua akan kita pelajari di chapter 6 dengan tema My Sweet Juice. Ya. Di bagian ini pun kita akan belajar untuk mengenal macam-macam adjektif atau kata sifat melalui gambar-gambar yang nanti Ustazah tampilkan dan belajar menggunakan atau membuat kalimat sederhana dengan menggunakan adjektif dengan cara yang kedua. Mari kita simak video berikut ini. How do these foods taste? Bagaimana rasa dari makanan-makanan berikut ini? Nah, the first picture we have kue or cake, ya. Kue itu kan rasanya enak. Enak in English is yummy. Yummy. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimatnya, Ustazah? Kita di sini belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan cara yang kedua, ya, Nak, ya. Cara yang kedua itu seperti ini. This is yummy cake. This is yummy cake. Ini adalah kue yang enak, kue yang lezat. Yummy cake. Yummy cake. Kue yang enak. Di bagian ini kita belajar untuk membuat kalimat dengan cara yang kedua, yaitu dengan meletakkan adjektif atau kata sifat sebelum kata benda atau noun. Ya. Yummy cake. Artinya kue yang enak. Yummy cake. Kue yang enak. Ya, kita artikan dari belakang ke depan. Bukan yummy cake enak kue, tetapi kue yang enak. Okay. The second one, Ustazah has a mango. Ustazah punya gambar mangga. Mangga itu ternyata rasanya masam atau biasanya kita sebut dengan kecut gitu ya. Or in English we say sour. Sour, masam. Kita buat kalimatnya, Nak. Ini adalah mangga yang masam. Jadi, this is a sour mango. Sour mango. Ya. Sour mango. Mangga yang masam. Sour mango. Bukan masam mangga, tetapi artinya dari belakang ke depan, mangga yang masam. Oke. Jadi di cara yang kedua kita belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan meletakkan kata sifat terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kata bendanya. Yummy cake, sour mango. Ya. Next, yang berikutnya. Okay. We have juice. Kita punya gambar jus. Jus itu rasanya manis, Ustazah. Manis in English is sweet. Sweet. Ini adalah jus manis. Berarti kalimatnya this is sweet juice. This is sweet juice, ya. Sweet juice, jus yang manis. Oke. Next. Nah, what is it? Oke, this is coffee, ya. Kopi itu rasanya apa, Nak? Pahit, ya. Pahit in English is bitter. Bitter. Ini adalah kopi pahit. Menjadi this is bitter coffee. This is bitter coffee.
ya. Bitter coffee. Bitter coffee, kopi yang pahit. Ini adalah kopi yang pahit. Oke, do you understand? Easy right? Mudah ya. The next, coba. Nah, we have a cup of tea. Kita punya gambar secangkir teh. Tehnya tapi panas di situ. Panas atau hot, ya. Hot. Ini adalah teh panas. Berarti kalimatnya seperti apa, nak? Oke. This is hot tea. This is hot tea, ya. Hot tea. Hot tea, bukan panas teh, melainkan teh panas. Ya. Kata sifatnya diletakkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kata bendanya. Hot, panas. Tea, teh, bukan panas teh. Ketika diartikan dalam bahasa Indonesia, mengartikannya dari belakang ke depan. Teh panas. Hot tea. Oke? Next. Nah, yang ini tehnya dingin karena ada S-nya. Dingin atau cold. Cold. Ini adalah teh dingin. Jadi, oke, this is cold tea. This is cold tea. Ya, cold tea, teh dingin. Oke. Next picture. We have fried chicken. Kita punya gambar ayam goreng. Kata Upin Ipin seperti itu ya. Nah, tapi ayam gorengnya ternyata rasanya tuh asin. How to say asin in English? We say as salty. Salty. Ya, bagaimana dengan kalimat sederhananya? Ini adalah ayam goreng yang asin. Menjadi this is salty fried chicken. This is salty fried chicken. Salty fried chicken. Ayam goreng yang asin. Oke. The last picture, gambar yang terakhir. Oke, we have noodle atau mie. Mie-nya rasanya pedas. Pedas in English is known as spicy. Spicy. Mie yang pedas berarti spicy noodle. Ya, kalimatnya menjadi ini adalah mie yang pedas. This is spicy noodle. This is spicy noodle. Spicy noodle. Mie yang pedas. Do you understand? Paham ya, nak ya? Jadi di cara yang kedua ini kita telah belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan menggunakan adjektif atau kata sifat, di mana adjektif atau kata sifatnya kita letakkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kata bendanya. Ya, spicy noodle, salty fried chicken, cold tea, hot tea. Ya, oke. Now, sekarang coba kita simpulkan bersama-sama untuk apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah belajar mengenai adjektif atau kata sifat, baik itu di chapter 5 maupun di chapter 6, ya. Dan kita juga telah belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan menggunakan adjektif dengan dua cara, ya. Dua cara itu bisa kita simpulkan seperti ini. Di sini Ustazah punya gambar buku, bukunya ukurannya tebal. Di cara yang pertama tadi, kita membuat kalimat sederhana. Kita membuat kalimat sederhananya dengan meletakkan kata sifat di bagian paling akhir. Ya, my book is thick. My book is thick. Bukuku tebal. Bukuku berukuran tebal. Bicara yang pertama kita belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan menyebutkan kata benda terlebih dahulu, diikuti dengan to be, is. Kemudian baru kita akhiri dengan adjektif atau kata sifatnya. My book is thick. Ya, bukuku tebal. Dan cara yang kedua, kita belajar untuk membuat kalimat sederhana dengan meletakkan kata sifat yang mendahului kata bendanya. Menjadi this is a thick book. This is a thick book. Thick book. Buku yang tebal. Ini adalah buku yang tebal. Oke, sekali lagi. Nah, Ustazah punya gambar kopi, ya. Untuk membuat kalimat
sederhana dengan cara yang pertama, dengan cara meletakkan kata sifatnya di bagian akhir, maka menjadi this coffee is bitter. This coffee is bitter. Ya. Kopi ini pahit. Ini adalah cara yang pertama ya, Nak ya. Kita menyebutkan bendanya terlebih dahulu, coffee, diikuti is, kemudian kita akhiri dengan adjektifnya atau kata sifatnya, bitter. The coffee is bitter. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah this is bitter coffee. This is bitter coffee. Ini adalah kopi yang pahit. Cara yang kedua, kita meletakkan kata sifat terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kata bendanya. Oke. Nah, so alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran untuk chapter 5 and chapter 6 about adjective, tentang kata sifat, and how to make simple sentences ya. Jadi kita juga telah belajar bagaimana cara membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata sifat dengan dua cara tadi. Cara yang pertama adalah dengan menyebutkan kata sifatnya di bagian paling akhir, dan cara yang kedua dengan menyebutkan kata sifatnya diikuti dengan kata bendanya. Ya. Okay, so this is the end of our video. Ini adalah akhir dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Thank you so much. Have a nice day and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.